Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala ala katsirin min ibadihi al-mu'minin. Allahumma shalli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman ilaihi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'aka amana. Ashabul fadilah li silsilah tariqah qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Sudalaya, khususan Syekhuna wa Mursidina fi hadzal zaman Syekh Maulana Muhammad Abdul Qasim al-Masmuq qaddasallahu sirrahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan bersama para wakil talqin yang dipisahkan hadir pada pagi menjelang siang hari ini, ada Rukina Kiai Muhammad Sarjana Agama, ada Kiai Tengku Rizal Abdul Salam Ishaq, ada juga Kiai Ma'ruf. Semoga beliau semua senantiasa diberikan sehat panjang umur, tambah keberkahan di dalam kehidupannya, dan semoga apa yang menjadi hajat beliau di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada para pemangku manaqib pada pagi siang hari ini, ya, dan segenap panitia, dan juga kepada hadirin ikhwan akhwat semuanya yang mohon maaf tidak kami sebut satu persatu, namun insyaallah kita semua senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehadiran kita semua pada hari ini di Masjid At-Tarbiyah Pusdikes Angkatan Darat, semoga kita semua yang hadir senantiasa mendapatkan cucuran keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga keluarga kita semua dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak dan cucu soleh dan solehah, dan semua kita yang hadir senantiasa diberi rezeki yang halal dan tayyiban mubarak, agar bisa senantiasa khidmat kepada Quran melalui manaqibnya. Barakati wal karamati Maulana Muhammad Abdul Qasim al-Masmuq qaddasallahu sirrahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin dimuliakan Allah, beberapa waktu lamanya saya tidak bersua dengan Bapak Ibu sekalian sehubungan dengan salah satu perintah keluarga kita, yang mana waktu itu ketika kami membawa teman-teman alumni S2 Asy-Syafi'iyah itu ke Pangsabah, dinabah kemudian teman-teman kami untuk menempatkan hadiah, kemudian di Pangsabah muncul jangan sama S2 sampai dokter. Ya namanya spontan, orang yang berdinas ini siapa Pak? Nah, setelah siap ini, waduh, di depan guru ngomong siap ini kalau nggak dilaksanakan mati saya. Kalau komandan mungkin masih bisa bantah, paling-paling hukumannya besar. Tapi kalau di depan guru aku bilang iya lalu tidak laksanakan, wah bisa kualat jadi murid kita. Akhirnya bismillah, dengan izin Allah harus melanjutkan doktor, dan alhamdulillah dimudahkan sampai sekarang ini tanpa keluar biaya. Sekarang sudah nyusun desertasi, sehingga kuliah yang tadinya rutin tiap hari Sabtu, kami izin sama teman-teman Sultan, kami nggak bisa ikut. Alhamdulillah sekarang sudah bebas dari perkuliahan hari Sabtu. Sekarang nyusun desertasi, jadi lebih rileks, santai kapanpun dimanapun, sehingga dengan izin Allah Guru Akun hari ini bisa bersua dengan teman-teman semua. Alhamdulillahilladzi faddala ala katsirin min ibadihi. Mohon
doanya semoga dilancarkan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ya, kita telah sama-sama keluar dari bulan suci Ramadan dan telah sama-sama melaksanakan amalia khidmat kepada Guru Agung tercinta. Hari ini manakib yang dirangkai dengan halal bihalal, maka kita sangat bersyukur masih bisa dimampukan hadir oleh Guru Agung kita dan diberi tugas untuk khidmat menyampaikan tabarruk kitab Guru Agung yang mulia Fadailus Syuhur. Semoga sedikit yang kami sampaikan nanti semoga ada manfaatnya bagi kita semua, terkhusus bagi diri pribadi saya sendiri. Kita berada di bulan Syawal, ya, ba'da Ramadan. Kita berada di bulan Syawal, di mana di bulan Syawal ini di dalam kitab Fadailus Syuhur itu terdapat 4 huruf, ya, di mana huruf yang pertama adalah shin sajarah, yaitu pohon, kemudian huruf yang kedua waw adalah usul, yaitu sampai kepada Allah, kemudian yang ketiga adalah alif usul pokok-pokok atau dasar, kemudian lam ada liqa, ya, bersama Allah Subhanahu wa taala. Satu huruf saja, huruf alif yang ketiga yaitu usul, pokok-pokok atau dasar-dasar dalam beragama. Seorang sufi mengatakan bahwa tidak akan usul seseorang itu sampai kehadiran Allah manakala dia melupakan usul atau dasar-dasar pokok di dalam beragama. Artinya apa? Orang bertasawuf tapi tidak berfikih, maka bisa jadi dia salah jalan. Kenapa? Karena dasar daripada agama ini ditinggalkan. Nah, sedangkan ya, sempurnanya ya sebuah thariqah mu'tabarah adalah ketika dia tidak melepaskan dua, ya, yaitu fikih dengan hakikatnya. Tasawuf ketika dilakukan hanya tasawufnya, tidak melaksanakan fikihnya, syariatnya, maka kita bisa fasik. Demikian juga sebaliknya, ya, kalau tasawuf tanpa sebaliknya fikih tanpa tasawuf, tasawuf tanpa fikih, maka bisa jadi gurunya nanti jadi setan. Maka keduanya harus kita pelajari dengan baik. Dan alhamdulillah guru kita mengajarkan ini dengan sangat baik. Ya, dulu ketika kami mulai belajar di TKN ini, ya seperti biasa umumnya sholat ya sholat syariat yang kita lakukan, misalnya ya qabliyah kemudian ba'diyah maghrib, udah cukup sampai situ. Namun ketika setelah menjalani amalia ini, justru menyempurnakan syariat-syariat kita, itu khususnya saya. Sehingga setelah berthariqah di thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah ini, maka pahamlah kita bahwa ternyata ada sholat awwabin, ada sholat birrul walidain, ada sholat syukur nikmat dan lain sebagainya. Ini artinya syarat, ya, menjadi thariqah mu'tabarah itu sangat terpenuhi. Dan memang di dalam zaman itu thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah adalah thariqah yang sangat mu'tabarah. Ya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu saat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya, saat itu datang seorang pemuda yang berbadan tegap, berpakaian putih-putih, dan dia ganteng. Ya, enggak jauh beda dengan yang bicara ini. Ya. Kemudian pemuda tersebut menghampiri Rasulullah, lalu lututnya, ya, disentuhkan ke lutut Rasulullah. Lalu pemuda tersebut bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Ya Muhammad, ajarkan aku tentang Islam. Para sahabat bingung waktu itu karena tidak ada yang mengenali satupun. Namun orang itu tidak seperti orang yang melakukan perjalanan jauh. Kan biasanya nih kalau kita jalan kaki dari jauh dari padang pasir waktu itu, ya. Namun dia tidak ada kelihatan berkeringat atau kecapean.
Tidak ada yang mengenalnya. Kemudian para sahabat menyimak pemuda ini yang bertanya kepada Rasulullah tentang Islam. Kemudian Rasul pun menjawab, Al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah aqimus salata wa atuz zakata wa tasuma Ramadan wa tuhajjal bait in istata'a ilaihi sabila, yang kita kenal dengan rukun Islam. Ketika sudah dijawab, Rasulullah, pemuda tersebut mengatakan, sadaqta ya Muhammad, benar engkau ya Muhammad. Sahabat kemudian nampak bingung lagi. Orang ini bertanya, kemudian dia juga yang membenarkan pertanyaan tersebut. Selanjutnya pemuda tersebut bertanya lagi, ya Muhammad, akhbirni anil iman, ajarkan aku tentang iman. Kemudian Rasulullah kembali menjawab, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir, ya, wa tu'mina bil yawmil akhir, ya, tu'mina al-khairi wa syarrihi, ya. Dan kita kenal dengan rukun iman, beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, sampai kepada yaumil akhir dan takdir Allah, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Kembali pemuda tersebut mengatakan, sadaqta ya Muhammad, benar engkau ya Muhammad. Kemudian pertanyaan yang ketiga, ya Muhammad, akhbirni anil ihsan, ya Muhammad, ajarkan aku tentang ihsan. Kembali Rasul pun menjawab, al-ihsan anta budallaha kannaka tarahu fa in lam tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu adalah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Namun ketika engkau tidak mampu melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat engkau. Sadaqta ya Muhammad, benar engkau Muhammad. Kembali pemuda tersebut membenarkan apa yang diucapkan Nabi. Kemudian setelah itu pemuda tersebut berdiri, berjalan, kemudian sampai hilang, tidak nampak lagi di hadapan para sahabat. Kemudian Nabi pun bertanya kepada para sahabatnya, ya sahabatku, tahukah engkau siapa yang tadi datang bersama kita? Dia yang bertanya tentang Islam, iman, ihsan, kemudian dia juga yang membenarkan. Kata sahabat, kami tidak mengetahui satupun ya Rasulullah, siapa beliaunya. Kemudian Nabi menjawab, ketahuilah bahwa yang datang tadi adalah malaikat Jibril yang mengajarkan agama tentang kalian. Nah, 3 rukun agama ini, ya, yang disampaikan Nabi dalam hadisnya yang begitu panjang, yang menjadi dasar kita beragama, tidak boleh satupun yang kita tinggalkan. Ya, itu. Tidak boleh satupun yang kita tinggalkan. Kolaborasi ketiga ini baru kemudian, ya, kita dikatakan orang yang beriman masuk ke dalam Islam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Disampaikan Allah di dalam firman-Nya surat Al-Baqarah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, lahir dan batin. 3 pokok ini yang harus kita pelajari, pahami dengan baik. Manakala terbuang satu ihsannya, maka tidak akan sampai usul kepada Allah. Ya. Ihsan untuk mencapai tingkat ini, maka harus kita belajar yang namanya ilmu tasawuf. Ya, harus belajar ilmu tasawuf. Lalu di dalam ilmu tasawuf ini sepakat para ulama bahwa amalia untuk mencapai tasawuf ini harus dalam ilmu thariqah. Itu. Jadi jangan ada teman saya datang ke sini, wah, ketika dia paham bahwa saya, ya, ikut berthariqah, oh saya minta ampunan aja. Teman saya berthariqah jadi gila. Nah ini yang masalahnya ini, ya. Thariqahnya apa? Gurunya siapa? Amalannya apa? Kan itu yang jadi pertanyaan. Karena sempurnanya, ya, thariqah ini ketika pertama ajarannya jelas, ya, tidak meninggalkan dasar-dasar, ya, Islam imannya, dan semua ada tuntunan dan tantangannya, dan juga dasarnya Al-Quran dan hadis Nabi. Itu kalau keluar dari ini, ya, kan banyak orang semedi di gua, sudah tasawuf sampai kepada Allah, sudah ma'rifat, ada hal yang datang, ya, jin dan junnya bisa jadi. Kalau ini tanya dia tunggu.
beliau bakarnya dulu. Alhamdulillah. Kasih min ibadihim mu'minin. Jadi kita tiga rukun ini tidak boleh ada yang ditinggalkan satu. Itu. Dan kita bersyukur karena kita dipertemukan guru agung ya, yang mana kualitas ya beliau yang makomnya yang sudah sampai di tingkat kamil sehingga murid-muridnya yang bisa jadi banyak kekurangannya disempurnakan oleh guru agung kita. Alhamdulillah. Karena kalau totalitas amaliyah ini Pak, saya yang berdinas di TNI, Masya Allah, berat. Kecuali kalau subur ya, aman beliau, alhamdulillah. Ya, beliaunya luar biasa. Kayak saya begini nih, ya, itu kadang-kadang masih mau sikir, telepon berdering, menghadap rapat dan lain sebagainya. Ya, itu. Namun insya Allah, alhamdulillah rumah agung kita sekarang diamanatkan sebagai kepala rohani Islam dan Imam Mabes TNI yang mana sekarang membawahi 10 masjid dan mushola. Jadi dengan itu rumah ini kita mampu memberikan kesempatan kepada wakil-wakil taklim guru agung untuk ikut masuk ke sana, ya, sehingga mampu menyampaikan amaliyah ini. Di mana-mana ada TKM, kalau melihat kopi merah langsung WA, Ustaz, ini teman-temannya nih merah putih. Subur isi khotib Jumat di Kompleks Mabes TNI di Karya langsung WA saya, Ustaz, merah putih. Nah, itu ciri kita. Ya, itu ciri kita. Meskipun banyak yang alergi, emang gue pikirin, ya, kita di Indonesia masa alergi dengan merah putih, gitu. Ya. Jadi alhamdulillah kasih ini. Di dalam bulan Ramadan, ya, ada 2 perwira yang mendapat haknya. Hari ini sebenarnya beliau mau hadir, namun pas berobat ke RSPAD karena beliau lagi cuci darah. Yang kita doakan semoga beliau juga mendapatkan kesembuhannya. Semoga nanti di manaki berikutnya mereka bisa hadir karena mereka sudah niat dan merasakan bagaimana nikmatnya segini ini. Ya, karena memang ketika melihat merah putih, dari banget ini ya. Padahal sesungguhnya mereka ada di tanah air kita, negara Indonesia ini, negara yang bermerah putih. Gitu. Jadi nggak usah ada dengan merah putih, karena kita ada di negara yang bermerah putih, harusnya bangga. Itu jangan bisa banding-bandingkan dengan yang lain dan yang itu begini dan begitu, gitu ya. Tapi itu hak mereka. Ya. Kita harus tetap mencintai mereka meskipun ada pemahaman-pemahaman yang kurang baik terhadap kita semua. Coba yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, semoga saya juga bisa kembali istiqomah bersama teman-teman Masjid At-Tarbiyah ini dan saya kembali mengajak ya. Yuk ajak keluarga kita semua penuhi masjid yang indah ini, sangat strategis ya, sangat strategis. Ini berada di tengah-tengah kita, di Pondok Gede dekat, dari Jakarta Timur dekat ya, dari Cililitan dekat semua. Maka nanti semoga berikutnya dipenuh nih, ibu-ibu khususnya dipenuh lagi ke sini ya, itu penuhin di sini. Insya Allah bapak-bapak bawa istri-istrinya. Lebih dari 1 itu. Ya subhanallah. Tapi nggak berani istrinya aja. Bawa istri-istrinya, aja ragu insya Allah. Ya, yang cuma satu aja gitu ya. Insya Allah semoga berkah semuanya banyak berkati keluarga Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Demikian, assalamualaikum.